أما بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan mengambil fawaid dari risalah Syekh Razak hafizahullah taala Atharul Fitan. Kita masuk pada Al-Atharul Khamis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-atharul khamis man dakhala fil fitani in hatta qadruhu. Aidan min athariha anna man yadkhulu fiha wa huwa min ahli al-ilmi rubbama anaha tu'addi bihi ila nuqusi qadrihi wa suquti sya'nihi wa man salima min tilka fitani takunu salamatuhu minha rif'atan lahu wa sababan lintifa'in nasi bi'ilmihi wa mudiyil khairi wa jarayanihi ala yadayhi bi tawfiqin min Allah tabaraka wa ta'ala. Wa lihada qala Abdullah ibn Aun kana muslimun ibn yasarin inda nasi al-qa'u min al-Hasan ay al-Basri falamma waqa'at al-fitnah khawfa muslimun fiha wa abta'a 'alayha al-Hasan ay ta'akhara wa tazal fitan fa amma muslimun fa inna hudda'a ay inda nasi wa imma al-Hasan fa innahu irtafa'a. Al-Atharul Khamis, dampak yang kelima dari fitnah-fitnah yang ada. Man dakhala fil fitan in haqqa qadru. Barang siapa yang dia terlibat dalam fitnah, bisa jatuh yakni kehormatannya, kedudukannya. Kaidah yang Nabi ajarkan kepada kita adalah inna sa'idah man jani aman laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang mereka dijauhkan dari fitnah. Dia menjauh dari fitnah sehingga dia tidak dekat-dekat atau bahkan terlibat terjatuh dalam fitnah tersebut. Yang terkadang kedudukan orang sudah tinggi, tetapi bisa jatuh dengan sebab dia terlibat dalam fitnah tersebut. Karena fitnah datang untuk merusak agama seorang, bukan untuk itu mengangkat agama seorang, memperbaiki agama seorang. Maka orang yang paling berbahagia dengan kedatangan fitnah adalah dia berusaha untuk menjauh, menyelamatkan diri dari segala macam bentuk fitnah. Sebagaimana ketika Nabi ditanya tentang jalan selamat, ya Rasulullah, mana najat? Ya Rasulullah, apa itu najatun? Itu keselamatan. Nabi katakan, amlik alika lisanak. Yang pertama, jaga lisan Anda, karena lisan ibaratnya pisau bermata dua, bisa menjadi hal yang sangat memberikan manfaat, tetapi juga bisa menjadi malapetaka, kebinasaan bagi seseorang, tergantung bagaimana dia menggunakan lisannya. Yang jelas, agama kita telah mengajarkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan dari akhir, adalah dia berkata yang baik atau dia diam. Jangan menjadi syaitan natiq atau syaitan yang ahras, syaitan yang berbicara atau syaitan yang bisu. Yang kedua, wal yasaka baitu, adalah rumahnya diperluas. Maksudnya adalah bukan suruh bangun rumah yang luas, ya enak-enak aja atau baik-baik aja membangun rumah yang luas, membuat lebih nyaman. Tapi maksudnya betah tinggal di rumah, betah tinggal di rumah. Akan tapi sekedar betah tinggal di rumah pun juga hari ini gak cukup, karena maksudnya betah tinggal di rumah adalah agar selamat dari fitnah-fitnah di luar rumah. Adapun zaman kita sekarang, fitnah-fitnah sudah masuk ke rumah-rumah. Maka maksudnya betah tinggal di rumah adalah ini bagaimana dia tetap hakikatnya menjauhi fitnah-fitnah yang ada. Antum tinggal di rumah tapi HP-nya terus main terus, bisa hancur itu walaupun di dalam rumah. Kemudian wabki ala khati'atik, tangisilah atas dosa-dosa Anda, kesalahan-kesalahan Anda, sehingga dosa yang akan membawa kepada malapetaka, dengan dia beristighfar, dia bertobat, dia menangisi dosanya, maka akan bisa menggugurkan dosa-dosa dia, sehingga dia kembali kepada Allah dalam keadaan itu bersih dari dosa-dosa tersebut. Man dakhala fil fitan in hatta qadruh, barang siapa yang terlibat dalam fitnah bisa jatuh kehormatan dia. Aydan min athariha, termasuk di antara dampak fitnah adalah anna man yadkhulu fiha wa huwa min ahli ilmi rubbama annaha tuaddi bihi ila nuqusi qadri wa suquti sya'ni. Orang yang mereka terlibat dalam kancah fitnah sedangkan dia tidak termasuk min ahli ilmi, dia termasuk ahlul ilmi yang dikenal, yang dihormati, yang dia mulia dengan kedudukannya itu. Rubbama anna tu'addi bi ila nuqusi qadri wa suquti sya'ni, boleh jadi keterlibatannya dalam fitnah itu mengantarkan dia jatuh kedudukannya, jatuh perkaranya, sehingga jatuh kehormatan dia, sehingga berkurang kadar kemuliaannya, atau bahkan bisa jadi yaitu hilang ini kehormatan dia. Wa man salima min tilkal fitan, dan barang siapa yang dia selamat dari fitnah-fitnah yang bergejolak, takunu salamatuhum minha rif'atan lahu wa sababan lintifa'in nas bi ilmi. Dan orang yang mereka selamat dari terjerumus, terlibat dalam fitnah-fitnah itu, maka boleh jadi dia selamat dari ancaman kejatuhan, dia selamat dari yaitu jatuhnya kehormatan. Rifatanlah, bahkan bisa mengangkat derajat dia, mengangkat kedudukan dia. Wasababa lintifa'in nas bi ilmi, dan bisa menjadi sebab ilmunya itu terus bermanfaat bagi manusia, karena dia terus mengajar manusia, dia terus berdakwah, dia ini menyibukkan dengan ini ilmu. Wa mudhiyil khair wa jariyani ala yadayhi bitaufiq min Allah,
tabaraka wa ta'ala. Dan ilmu tetap terus itu mengalir, itu melalui dirinya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, karena dia terus berdakwah, dia sibuk dengan mengajar, dia jauhi segala macam fitnah-fitnah, maka akan jauh lebih bermanfaat, sehingga dia akan justru semakin naik kedudukannya, tidak terlibat dalam kancah fitnah, dia selamat dari ancaman yaitu keburukan fitnah. Walihada qala Abdullah ibnu Aun, oleh karena itulah berkata Abdullah ibnu Aun, karena Muslim ibnu Yasar indanas arfa'u minal Hasan. Muslim ibnu Yasar tadinya kedudukannya di mata manusia lebih tinggi dibandingkan dengan Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Falamma waqa'atil fitnah khaffa Muslimun fiha wa abta'a anha Al-Hasan. Ketika fitnah bergejolak, fitnah Ibnu As'af yang melakukan pemberontakan kepada Hajjaj bin Yusuf, maka Muslim dia terlibat dalam fitnah tersebut, sedangkan Al-Hasan dia menjauhi, dia tidak terlibat dalam fitnah tersebut. Muslim ikut gabung dengan Ibnu Asas, ta'akhara waqtasal fitan. Al-Hasan Al-Basri dia meninggalkan fitnah, menjauh dari fitnah. Fa'amma muslimun fa'innahu ittada'a indan nas, wa'amma Al-Hasan fa'innahu irtafa'a. Maka keterlibatan Muslim dalam fitnah itu membuat dia terjatuh. Dia menjadi terjatuh dalam pandangan manusia. Adapun Al-Hasan dia justru kemudian semakin naik, terhormat, kedudukannya semakin terpandang dalam pandangan manusia. Terus Muslim ibnu Yasar alladhi qala anhu Abdullah ibnu Aunin hadzal kalam wa huwa mimman dakhula fil fitnati bil ash'az, lakinahu lamma tahaz kana yahmadullaha wa yaqulu fi hamdihi lillahi tabaraka wa ta'ala, yaqulu ya aba ilabah inni ahmadullaha ilaika inni lam armi fiha bi sahbin walam at'an fiha bi rumhin bi rumhin walam aqrib fiha bi sayfin. Makna kalamihi anna masyaitu ma'akum lakinnani ma ramaitu bi sahmin wala darabtu bi sayfin. Fakana yaqulu hadzal kalam yahmadullaha wa kana indahu Abu Kilabah rahimahullah. Faqala lahu Abu Kilabah ya Aba Abdillah fa kaifa biman ra'aka waqifan fi safi anta alimun ma'rufun bainan nasi wa makanatuka ma'rufatun fa kaifa biman ra'aka bainas safaini. Faqala hadza Muslim ibn Yasar wallahi ma waqafa hadzal mawqif ila wa huwa 'ala al-haq wuqufuka baina safaini wa huduruka bi nafsik wa qiyamuka ma'a haula'i wujuduka nafsu hadza mimma yazidul fitnah. Ya. Muslim ibnu Yasar alladhi qala anhu Abdullah ibnu Aun hadzal kalam. Muslim bin Yasar yang dibicarakan oleh Abdullah bin Aun dalam pembicaraan ini,
wa huwa mimman dakhala fi fitnati Banil Ash'ath. Beliau adalah orang yang terlibat dalam fitnah Ibnul Ash'ath. Ini fitnah pemberontakan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj dengan kejamnya bagaimana membunuh manusia. Berapa buahnya yang telah dibantai oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Bahkan yang dibantai pula adalah kelas sahabat Nabi. Sehingga fitnah ini fitnah sangat dahsyat. Dan sebagai ulama mengatakan seandainya ada perlombaan angkuju, kemudian kaum muslimin menjagokan atau mengajukan jagonya Al-Hajjaj bin Yusuf, dia pasti juara. Saking besar atau banyaknya pembantaian yang telah dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, sehingga banyak orang mereka terusik perasaannya tentu untuk menghadapi fitnah Al-Hajjaj bin Yusuf. Tapi ulama bicara dengan ilmu, bukan dengan perasaan, dengan faidah-faidah yang terajarkan oleh agamanya, bukan sekedar dengan ini emosi. Oleh karena itulah di zaman fitnah, maka di antara faedah yang para ulama ajarkan adalah hendaklah senantiasa kembali kepada ulama, bahkan ulama kibar, ulama yang sudah tua. Karena kibarnya ulama, kibar itu meliputi kibarusin dan kibarul ilmi. Kibarusin tua umurnya, kibarul ilmi tua ilmunya. Bergabungnya antara kibarul sin dan kibarul ilmi maka menjadi sebuah kematangan yang sejati. Orang yang mereka sudah tua umurnya akan lebih perasaannya dengan pengalaman yang telah dilalui, panjangnya hidup yang telah dilalui. Tuanya ilmu akan menjadikan sebuah bimbingan yang matang dengan ilmu yang dimilikinya itu. Apabila keduanya bergabung menjadi sebuah kematangan yang sempurna, kibarul sin dan kibarul ilmi. Maka al-barakatu ma'akabirikum, kata Nabi, keberkahan itu bersama dengan para ulama kibar ini kalian. Kemudian lakinnahu lamman tahat kana yahmadullaha wa yaqulu fi hamdihi lillah. Akan tapi ketika fitnah telah reda, Muslim biasa memuji Allah SWT, dan dia berbicara tentang fitnah ini dengan memuji Allah Ta'ala. Yaqul, berkata Muslim biasa kepada Abu Kilabah. Abu Kilabah salah seorang perawi hadis yang saat akhir hidupnya, di akhir hidupnya dia buntung anggota badannya, dan bisa dibayangkan bagaimana hidup tanpa anggota badan. Akan tapi dari lisan Abu Kilabah senantiasa keluar kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan padaku apa yang tidak diberikan kepada orang lain. Dan begitu lisannya terus menerus mengucapkan kalimat pujian kepada Allah Ta'ala bersama dengan hidup tanpa anggota badan. Dan ini tidak akan terwujud kecuali orang mereka mengenal Allah, mengenal kesempurnaan Allah, kasih sayang Allah, hikmah Allah, dan seterusnya. Dan orang mereka punya harapan kepada Allah dan kampung akhirat, sehingga dia senantiasa melihat sisi kehidupan itu berkaitan dengan bagaimana nanti di sisi Allah dan bagaimana kelak di yaumul akhir. Ya Aba Kilabah, wahai Abu Kilabah, inni ahmadullah
ilaika. Ya Abu Kilabah, aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni lam armi fiha bisahmin. Aku tidak melepaskan anak panah saat aku beserta dengan Ibnu As'af. Aku tidak melepaskan anak panah. Walam arta'an fiha biramhin. Aku pula tidak melukai dengan tombak. Walam atrib fiha bisayfin. Aku tidak pula yaitu memukul dengan pedang. Intinya nggak ngapa-ngapain, hanya ibaratnya berjalan bersama dengan Ibnul As'as. Tidak melepaskan anak panah, tidak melemparkan tombak, tidak mengayunkan pedang. Mana kalami? Maksud dari perkataan Ibu Muslim bin Yasar, ana masyaitu ma'ahum. Jadi aku berjalan bersama mereka, bergabung dengan Ibn As'as. Lakinnani ma ramaitu bisahmin. Tapi aku tidak melepaskan anak panah. Wala darabtu bisayfin. Aku tidak memukul dengan pedang. Faqala yaqul hadzal kalam yahmadullah. Dia mengucapkan kalimat itu dan Muslim Yasar memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kana indahu Abu Kilabah, dan di sisi beliau ini sedang ada Abu Kilabah, rahimahullah taala. Faqala lahu Abu Kilabah, maka Abu Kilabah pun mengatakan, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, fakaifa biman ra'aka waqifan bis-shaff. Wahai Abu Abdillah, bagaimana dengan orang yang melihat engkau berada di shaf, berada di barisan Ibnu As'as? Anta alimun ma'rufun bainan nas. Anda orang yang ma'ruf, dikenal oleh manusia. Wa makanatuka ma'rufah. Kedudukan Anda dikenal oleh manusia. Anda mulia, Anda tinggi, Anda alul ilmi, sehingga menjadi teladan didengar ucapannya. Fa kaifa biman ra'aka baina shaffain. Bagaimana orang yang melihat Anda berada di antara dua shaf, artinya berada di barisan pasukan Ibn As'as? Faqala, lalu orang yang melihat Anda itu mengatakan, hada Muslimun Ibnu Yasar, ini Muslim bin Yasar, wallahi demi Allah, ma waqafa hadal mawqifah illa wa huwa 'alal haqqi. Tidaklah Muslim bersikap ini berada di situ kecuali berarti itu adalah kebenaran. Begitu pandangan orang tentang kenyataan, karena Muslim bin Yasar adalah seorang alim, seorang ulama, orang yang betul-betul memiliki ini ketinggian kedudukan. Wuqufuka baina shaffain. Keberadaan Anda di antara shaf-shaf yang ada di Ibnu As'as. Wa huduruka bi nafsik. Dan kehadiran Anda, kehadiran Anda dengan diri Anda di barisan Ibnu As'as. Wa qiyamuka ma'a haula. Dan berdirinya Anda bersama mereka. Wujuduka nafsu, yang diri Anda keberadaannya di situ, hada bimma yazidul fitnah. Keberani adanya Anda di situ saja, Anda tidak melempar anak panah, Anda tidak melempar tombak,
Anda tidak mengayunkan pedang, tapi keberadaan Anda sendiri, keberadaan Anda sendiri di situ, maka sudah menambah fitnah. Sudah menambah fitnah. Terus Fabaka Muslim ibnu Yasar lama nabahu ala hadzal amr faqala Abu Kilabah fabaka hatta tamannaitu anni lam akun qultu lahu syai'an yakni athara bil halati allati ala ilaiha amruhu indama zakarahu bi khuturati wuqufihi hatta biduni musyarakah fa kaifa biman syaraka. Fabaka Muslim Ibnu Yasar maka mendengar yaitu ungkapan Abu Kilabah yang seakan mengungkapkan kalimat orang yang melihat Muslim bin Yasar di barisan Ibnu As'as. Begitu kira-kira pandangan orang melihat Muslim bin Yasar ketika berada di barisan Ibnu As'as. Pelatih kelompok ini benar karena keberadaan Muslim bin Yasar, karena Muslim bin Yasar adalah ulama ahlul ilmi, sedangkan dia berada di barisannya Ibnu As'as, sehingga keberadaannya sendiri sudah menambah fitnah. Maka Muslim bin Yasar mendengar itu menangis. Lama nabbahahu ala hadzal amri, ketika Abu Kilabah itu mengingatkan tentang perkara ini, faqala Abu Kilabah mengatakan fabaka wa baka. Ibnu Yasar, Muslim bin Yasar menangis dan menangis. Hatta tamannaitu anni lam akun qultu lahu syai'an. Sampai aku berangan-angan seandainya aku tidak mengatakan sesuatu kepada ini Abu Kilabah, kepada Muslim bin Yasar, yakni ta'athara lil halah allati ala ilaiha amru indama dzakarahu bi khuturati wuqufihi. Yakni sangat berdampak sekali kayak keadaan itu, di mana Muslim bin Yasar dia berada di barisan Ibnu As'as. Bagaimana catatan Abu Kilabah mengingatkan kepada Muslim bin Yasar tentang keberadaannya di barisan Ibnu As'as. Ketika Abu Kilabah mengingatkan para Muslim bin Yasar bahayanya bi khuturati wuqufi, bahayanya ketika dia berada di barisan tersebut walaupun tidak apa-apain, walaupun dia tidak apa-apain, hatta biduni musyarakati, bahkan beliau pun walaupun sekalipun beliau tidak berserikat dengan mereka dalam peperangan, tidak melempar tombak, tidak melepas anak panah, tidak memukul pedang, hanya berjalan bersama mereka. Berjalannya bersama dengan mereka maka telah menjadi fitnah bagi orang yang mereka melihat kedudukan Muslim bin Yasar di mata mereka. Maka keselamatan, kebahagiaan orang yang mereka tidak terlibat dalam fitnah. Apalagi seorang yang alim, orang yang mereka di mata manusia tinggi kedudukannya, maka fitnah, perang fitnah termasuk bagian balas syubhat. Kaidah yang Nabi ajarkan kepada kita, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidini wa irdi. Halal itu jelas, haram itu jelas,
tapi ada di antara keduanya perkara yang mustabihat, perkara yang sama. Perkara yang sama. Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Maka orang yang mereka menghindar dari peperangan fitnah, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Perang fitnah itu perang yang tidak jelas siapa yang dia bunuh. Perperangan antar muslim. Perang fitnah, jangan bayangkan perang fitnah antara Aisyah dan Ali, antara Ali dan Muawiyah. Para sahabat yang terlibat dalam jumlah yang besar. Para sahabat yang terlibat hanya beberapa gelintir orang. Ibaratnya bisa dihitung dengan jari. Banyak mereka tidak terlibat. Perang fitnah, perang yang dia tidak jelas siapa yang dibunuh, siapa yang membunuh, mengapa dia dibunuh, mengapa dia membunuh, sampai tidak jelas alasannya itu. Ini perang fitnah. Maka termasuk bagian dari syubhat. Orang mereka yang selamat maka dia menyingkir, menjauh dari keterlibatan dalam perang fitnah tersebut. Seorang yang alim, keberadaannya di kelompok yang batil bisa menjadi legitimasi tentang ini kebenaran pada kelompok itu. Fakaifa biman syaraka, bagaimana apabila dia ikut terlibat dalam itu peperangan tersebut. Enggak terlibat peperangan aja sudah menjadi fitnah tersendiri, membuat orang benar samar, menjadi berubah pandangannya, ragu, yang salah jadi ragu-ragu apakah ini salah atau ini benar, karena keberadaan orang alim di situ. Maka hendaknya seorang selalu dalam berhati-hati, hendaknya dia berpikir di dalam keterlibatannya dalam segala perkara, sehingga at-ta'anni minas sunnah, apa itu teliti, hati-hati, itu termasuk sunnah. Wal ajalah minas syaitan, dan ajalah termasuk dari syaitan. Ini dibawakan oleh Abu Osman, yaitu ketika bicara tentang mana ikhlas, sehingga di antara alamat ikhlas adalah at-ta'anni, hati-hati. Dia tidak tergesa-gesa, karena orang yang ikhlas itu bagaimana dia berpikir amaliyahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dia tidak hanya sekedar kejar tayang, tetapi dia bagaimana amal dia betul-betul diterima Allah Ta'ala, sehingga hati-hati, tidak kesusu, tidak tergesa-gesa, karena yang dia cari adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia, bukan pandangan manusia, bukan komentar manusia. Manusia komentar buruk, tapi dia mendapatkan diri dari Allah Ta'ala, nggak ada pedulinya dengan manusia. Tapi Anda mendapat jadi aplaus yang bagus di depan manusia, tapi di sisi Allah Anda jatuh, maka tidak ada gunanya. Ini sorakan manusia, pujian manusia kepada Anda. Maka hati-hati, orang yang mereka berilmu hendaknya dia menjaga diri dari keterlibatannya dalam berbagai macam fitnah-fitnah di kehidupan secara umum. Ini bermanfaat, bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.